jadi tadi saya mikir juga waktu Mbak Wika jelasin soal pakai sumur artetis tadi itu, saya jadi kepikiran kualitas airnya itu seperti apa sih? Bagi warga yang dia itu langganan di pengusaha air yang sering kena rob, air laut, itu biasanya warnanya hitam. Em, ada gambar yang nanti mungkin saya kirimin. Itu tuh warnanya hitam. Mereka harus nyimpen airnya itu semalaman dulu, ngendepin dulu, baru nanti bisa diminum. Nah, biasanya juga akses mereka terhadap air minum itu tergantung dari pendapatan mereka per bulan. Kalau pendapatan mereka per bulan ada yang cuman ada yang kecil, sorry saya bilang cuman 200.000 sampai 500.000, itu mereka mau nggak mau mereka pakai sumur artetis gitu, airnya pakai itu. Terus gimana caranya? Itu berpengaruh nggak pada kesehatan? Ya kalau ditanya kayak gitu mereka akan bilang ya iya, tapi gimana lagi, nggak ada yang agak punya alternatif mereka ketika mereka punya lagi rapat gitu, diajak rapat atau arisan terus dapat air botolan kemasan itu dibawa pulang bang, dikasihin ke anaknya. Ada nggak dari tempat-tempat mereka yang jadi atlet atau foto model? Nggak, saya bercanda. Iya kan? Iya, jadi memang iya ruwet ya. Jadi kualitas airnya berpengaruh, banjirnya tidak tertangani, biaya mahal untuk pengadaan air itu, dan belum ada jawaban. Nah mungkin kalau dari Omnibus kelihatan nggak jawabannya Mbak Nila? Misalnya Omnibus ini ada poin soal air. Ada kelihatan nggak menjawab keruwetan ini, atau sebetulnya malah Omnibus itu lagi ngincer hal tertentu baru, tapi nggak ngerespon masalah-masalah tadi itu, masalah banjir, bencana, tanah tambah turun, tata kelola nggak jadi berantakan, atau Omnibus itu malah melihat hal yang lain. Mbak Nila ada pandangan nggak soal itu? Ya kalau omnibusnya itu ngatur air lebih ke soal izin. Jadi izin, kalau kita mau pakai air itu izinnya gimana gitu. Tapi juga yang di undang-undangnya kemarin itu masih belum terlalu detail gitu. Jadi kita masih nunggu PP-nya gitu ya, PP perizinan berusahanya gitu. Nah terus tadi Mas Haris, kalau saya boleh nambahin biar Mas Haris tambah pusing gitu ya, yang tadi soal di pesisir gitu, itu hasil penelitian kita ternyata justru di kawasan-kawasan pesisir ini yang sebenarnya tuh butuh banget akses air bersih yang pakai pipa gitu ya, justru malah nggak ada gitu. Nah ada tadi yang Mbak Wika cerita gitu di satu RW gitu ada gitu, tapi sebagian besar nggak ada. Nah, salah satu penyebabnya emang karena ini masyarakat pesisir biasanya kan kemampuan bayarnya kurang baik gitu ya, jadi mereka nggak PDAM gitu nggak terlalu memprioritaskan untuk ngasih layanan sana gitu. Padahal kenapa menurut kami itu penting banget layanan air yang pakai pipa itu kan karena kalau kita bikin sumur di rumah gitu ya, kita pakai itu kan nggak ada treatment apa-apa gitu, langsung aja dipakai. Sementara kalau air yang PDAM itu dia ngambil air dulu, dikasih bahan kimia, dibersihin dulu, difilter segala macam, masuk ke saluran tertutup. Pipa-pipa itu kan saluran tertutup ya, mungkin ada bocornya gitu ya, tapi diharapkan kan nggak masuk saluran tertutup tuh sampai ke keran-kerannya di rumah-rumah pelanggan gitu. Jadi sebetulnya memang sebaiknya kalau di perkotaan pakai air perpipaan dari dari PDAM setempat gitu. Itu sangat mengurangi kontaminasi, apalagi di perkotaan yang padat. Jarak antara septic tank sama sumber air kadang-kadang kurang dari 10 meter. Nah, itu tuh si bakteri kalau disuruh lari 10 meter udah pasti mati Mas Haris, tapi kalau 8 meter masih ngos-ngosan gitu ya. Jadi kalau udah 10 meter itu ya relatif aman lah gitu. Nah, tapi kan kita tahu sendiri nih sekarang kalau di
kota-kota besar banyak rumah yang nggak memungkinkan gitu jarak septic tank sama sumber airnya lebih dari 10 meter gitu. Nah, Kecuali nyetornya di kamar mandi tetangga, baru bisa jauh. itu juga masalah lain. Kadang-kadang kita nggak koordinasi kan sama tetangga gitu kan. Septic tanknya tetangga aja di balik tembok doang. Iya, benar. Iya gitu. Kadang-kadang kayak gitu masalahnya. Ketemu ya sama air ya, hai. Itu dia gitu. Iya. Jadi apa namanya? Nah, terus ada cerita Mas Haris ini di pesisir Semarang juga ya, ada ini ya, ada perempuan cantik gitu, teman saya, dia baru lulus dan baru nikah gitu. Dia cerita itu perjalanan hidupnya dia dari kecil sampai sekarang ini dia udah nikah dan bisa tinggal di kawasan yang bukan di situ gitu. Tapi ceritanya dia itu dari kecil mereka sering gitu tidur, terus di pinggir tempat tidurnya itu ya air gitu, dan terus akhirnya mereka itu ada kepiting, ada udang, ada ikan gitu. Iya. Ini beneran loh maksudnya. Tidur di kebun binatang apa gimana dia? Kolam ikan gitu jadinya. Nah, dia tuh ya akhirnya mainan sama saudara-saudaranya gitu kan, ngambil kalau di sini ngomongnya wakul gitu ya, bakul gitu untuk ngambil airnya. Nanti di situ ada itu ikan-ikannya itu gitu. Terus mereka sekeluarga banget gitu, sholat harus di atas tempat tidur karena memang nggak mungkin gitu. Terus yang namanya sekolah gitu, duduk di kursi itu kakinya naik gitu karena di kanan kirinya memang air gitu. Itu ceritanya dia sekitar 20 tahun perjalanan hidupnya kayak gitu ya. Terus dia juga kuliah di universitas di kawasan itu gitu. Jadi kalau berangkat air juga. Kuliah itu pakai sendal jepit dulu. Terus kalau dia harus presentasi, bawa laptop segala macam, ya itu benar-benar barang yang berharga banget, dibungkus plastik segala macam, dipegang, digendong gitu ya. Jadi sebelum masuk kelas harus cuci kaki dulu, itu gitu. Dan kalau mereka lagi nggak bisa memprediksi gitu, ini mau banjir apa enggak gitu ya. Terus tahu-tahu dia lagi di kelas dan banjir, ya nggak bisa pulang gitu di dalam kelas. Oke. Mbak Wika sama Mbak Nila, cerita dong dikit komparatif, kan biasanya yang lebih terkenal bicara tata kelola air itu Belanda ya. Banyak orang taunya kan tulip, keju gitu ya, Van Basten ya kan. Kalau siapa lagi tuh Ajax atau Westerling. Kalau di bidang HAM itu biasanya ahli-ahli hukum tuh taunya Westerling gitu. Tapi sebenarnya bisa cerita dikit nggak gimana sih Belanda ngatur regulasi dan teknologinya soal air itu? Siapa yang bisa jawab? Saya ya Mas Haris ya. Jadi kita nih mewarisi sampai sekarang gitu apa-apa yang dilakukan Belanda dulu mencoba mengelola air yang ada di Indonesia gitu. Itu terkait dengan soal akses air, juga gimana mereka nyoba mengelola banjir gitu. Jadi banjir di Jakarta itu yang di catatannya Belanda paling awal itu terjadi 2 tahun setelah VOC bangun Batavia sebagai pusat sebagai pusat pendudukannya gitu. Waktu itu kan 1619. Nah, banjir pertama di Jakarta tuh 1621. 100 tahun ini gitu. 400 tahun yang lalu tuh udah banjir ya Jakarta ya? Ya, catatannya banjir besar di Jakarta waktu itu, Jakarta populasinya baru 10.000 orang gitu. Dan VOC baru mulai bangun banget gitu. Waktu itu Batavia baru di ini tahun 1619 gitu kan. Nah, jadi 400 tahun pengalaman mengelola banjir gitu, dan kayaknya kok kita bisa bilang bahwa hasilnya belum terlalu baik gitu ya, karena
Kalau pas lagi curah hujannya tinggi gitu ya banjirnya lebih parah lagi dari yang sebelumnya gitu. Kalau kita pelajarin Belanda waktu itu memang kalau ada responnya terhadap banjir biasanya mereka membangun kanal-kanal besar gitu, ngelurusin sungai, bangun kanal-kanal besar. Nah, kanal yang pertama kali dibangun itu yang ini kanal yang ada di Jalan Gajah Mada sama Hayam Wuruk itu, Mas Haris. Jadi yang Iya. tengahnya itu, nah itu yang pertama kali dibikin gitu. Itu terus di Semarang juga mereka begitu banjir ya ngelurusin sungai yang emang namanya aja Kali Garang gitu. Jadi emang garang banget gitu terus dilurusin. Nah, itu terus abis itu ditunjang sama pompa, bikin polder gitu. Kita sampai sekarang masih nerusin gitu, sistem yang ini ngelihat. Tapi Mbak Dila, kalau di Belandanya bagus tuh, kenapa di sini nggak berjalan dengan baik? Ya lokasinya mungkin juga berpengaruh ya. Maksudnya kita ini di wilayah tropis, terus juga mungkin kalau mereka di sana betul-betul apa yang betul-betul dibutuhin itu bisa dibangun gitu. Sementara kita kan kayak mungkin setengah-setengah, terus penegakan hukumnya segala macam juga kurang gitu kan. Kalau di sana misalnya emang bener-bener di sini nggak boleh dipakai buat industri atau buat wilayah-wilayah yang isinya beton semua, jadi resapan air nggak bisa jalan gitu ya, betul-betul dipatuhin gitu. Mungkin itu faktor-faktornya. Nah, kalau yang kaitannya sama akses air gitu, awalnya Belanda itu dulu mereka bangun akses air yang bersih itu ya memang buat mereka sendiri gitu. Jadi yang pribumi tetap pakai air sungai gitu, dan kalau kita lihat petanya gitu pengembangannya memang betul-betul masih bertumpu di jalur yang dulu dibikin sama Belanda gitu ya. Jadi kalau soal air kita memang masih sangat ngikut gitu, dan kayaknya mungkin udah waktunya gitu loh ngelihat tantangannya jauh lebih besar, kita harus dikembangin ya. Iya gitu. Oke, Mbak Nila, Mbak Wike, kita kayaknya masih bakal punya masalah banjir ke depan. Terima kasih udah sharing di Ngahamtam kali ini. Jadi orang-orang sekalian, masalah banjir dia bukan hanya masalah ini begini. Kalau di Jakarta itu kan ribut soal ini gubernurnya siapa, itulah yang harus disalahkan banjir. Tapi saya makin yakin bahwa soal banjir itu bukan soal siapa yang jadi gubernur, jadi wali kota, itu bukan. Masalah banjir itu masalah soal tata kelola ruang dan juga kultur kita terhadap ruang 3 dimensi yang kita hidup. Itu satu hal. Yang kedua, banjir dan juga air, dia sebetulnya sesuatu yang dihindari tetapi juga dibutuhkan, terutama soal air. Banjir, kalau banjirnya banjir air, harusnya dia bisa dikelola, dan itu adalah kecenderungan masyarakat modern bahwa air yang berlebih harusnya bisa dikelola dan juga digunakan. Air yang dari laut harusnya bisa dihindari. Praktek kita hidup bahwa tidak menggunakan air tanah berlebihan, ataupun kalau memang mau menggunakan juga harus menjaga kualitas supaya nggak sebelahan sama bank kotoran manusianya tetangga, itu juga harus bisa dikomunikasikan dan ditempatkan secara baik dan benar. Ada banyak aspek soal bagaimana memastikan atau mencegah krisis air atau menggunakan air. Ada juga banyak aspek bagaimana kita mencegah soal banjir. Persoalannya sekarang kita tahu, kita resah, dan kita cari tahu, dan kita jadi tambah tahu, tapi berani atau sudahkah kita koordinasi? Dialog saya di Ngahamtam kali ini bersama Mbak Wike dan juga
dengan Mbak Nila, dua dari sejumlah banyak orang yang sebetulnya sudah banyak bikin riset tentang air dan juga soal banjir, dan juga mengidentifikasi masalah-masalah. Hari ini tuh dialog kita dalam rangka ingin menambah lagi satu sumber informasi di tengah Anda semua, supaya masalah air ini bisa jadi hal yang penting. Air kadang-kadang gampang, kadang-kadang kita menikmati tanpa memikirkan. Misalnya apa? Kita kan banyak sop ya sama soto di Indonesia ya, soto Banjar, ya kan, sop kikil, semuanya pakai air, ya kan. Kita main serumput aja, tapi kita nggak pernah mikir tuh airnya dari mana. Apakah di soto dan sop yang Anda makan dan minum itu lagi musim sekarang sop ikan kuning ya, Mbak Nila pernah makan sop ikan kuning, enak kan, bikin gigi tambah kuning juga. Nah, kita pernah tahu nggak itu misalnya kuning karena bumbu atau kuning karena lokasi ambilnya lebih dekat dengan bank tetangga yang banyak kuning-kuningnya juga. Nah, hal-hal seperti ini harusnya jadi perhatian khusus, bukan ribut soal janji-janji kampanye, tetapi soal menata regulasi dan pelaksanaannya. Omnibus Law yang memuat isi soal air juga ternyata tidak atau belum menjawab masalah-masalah yang disebutkan oleh Amarta ataupun konsorsium Ground Up yang bicara soal air dan juga soal banjir. Baik, orang-orang sekalian, kita sudah di Ngahamtam ini sudah 3 kali ngebahas air dan banjir, dan kayaknya ini makin menjadi hal yang penting. Karena air itu adalah hak asasi manusia, dan saya yakin hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang berkontribusi pada martabat manusia. Kalau air kita buruk, martabat kita jadi buruk. Nanti makin tipis kemungkinan kita juara di Olimpiade atau ikut Miss Universe. Kita akan ketemu di Ngahamtam berikutnya. Makasih Mbak Wike dan Mbak Nila. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.